ketiga, wadulmul ibad. Dosa yang paling ditakutkan akan mencabut keimanan seseorang adalah zalim kepada hamba-hamba Allah. Ini yang mengerikan juga. Tanpa sadar berapa banyak kezaliman satu hari ini kita lakukan. Seandainya engkau bermuhasabah di tengah gelapnya malam, kau hitung kezaliman di hari ini, engkau kali 30, engkau kali 360 hari, kau kali sepanjang usia balighmu, berapa banyak. Dan seandainya engkau iseng membuat timbangan, kau hitung amal kebaikanmu, kau hitung kezalimanmu, kira-kira nanti daun timbangan kemana lebih berat arahnya? Itu orang cerdas yang selalu bermuhasabah. Bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah orang yang sedang menanti kematian. Kita nggak tahu apakah malam ini kita akan wafat. Karena menurut para dokter, kalau orang sedang tidur, sedang istirahat, antara pukul 3 sampai menjelang subuh adalah waktu atau saat jantung dalam keadaan lemah. Hati-hati. Kita ini adalah orang yang sedang menanti. Yang sekarang kita mendapatkan beberapa kabar adalah teman kita tiba-tiba wafat, saudara kita wafat, keluarga kita wafat, si ini, si itu, si ini wafat. Tinggal suatu hari berita tentang nama kita yang akan disebutkan wafat. Terus engkau pikir setelah wafat selesai urusan? Tidak. Akan ada perjalanan panjang yang berat. Tidak salah kalau ulama di dalam kitab-kitab terdahulu mengatakan al-maut bahrul a'mar. Kematian adalah lautan umur. Artinya seluruh usia sepanjang hidupmu sampai kematianmu sekian puluh tahun itu berada pada kematian. Selesai di sana. Seandainya usiamu sekarang 48 tahun, kemudian engkau baru ulang tahun dengan senang, selamat ulang tahun, tanpa kau sadari sebagian besar usiamu telah terkumpul. Kata Rasul apa? Hasadu ummati, dipanennya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang sudah 59, tolong hati-hati. Kalaupun lewat 60, dia masih punya 10 tahun. Lebih hati-hati. Seorang ulama pernah berdiri di sebuah pemakaman pekuburan bersama murid-muridnya. Apa kata beliau? Wahai muridku, apakah engkau melihat keindahan dan ketenangan kubur? Kan pekuburan itu sunyi kan ya? Apalagi kalau pekuburan mewah yang dimana di Kerawang tuh, lebih sunyi, lebih indah ya. Mau ke kafe tinggal belok sini, mau ngobrol-ngobrol ada ruangan lounge sebelah sini, itu lebih indah. Nyaman ketika kita berada di kuburan, dedaunan, pepohonan, apalagi sekarang kan sudah dikomersilkan kuburan itu dibuat seindah mungkin, jadi orang nyaman di dalam ketika berada di area pekuburan. Apa kata ulama ketika dia bersama muridnya di sebuah area pekuburan? Apa kata beliau kepada muridnya? Wahai muridku, apakah engkau melihat ketenangan di sini? Iya, yang mulia guruku, tenang, nyaman, sejuk, rindang pohonnya, rindang sekali. Apakah engkau tahu di bawah sejuk, nyaman dan indah ini ada hiruk pikuk, teriakan dan segala macam derita di dalam kubur? Apakah kau tahu di dalam
ini sedang menderita mereka. Bising suara rantai mengikat para pendurhaka, rantai yang dibawa dari neraka. Cemeti besar dari api memukul para pendosa, para pendurhaka. Kau melihat di atasnya sejuk, indah, nyaman, tapi di dalamnya hiruk pikuk yang sangat dahsyat. Begitu juga ulama mengatakan al-maut bahrul a'mal, kematian itu adalah lautan amal. Kubur gak bakal bertanya, kamu keturunan siapa? Bapak kamu siapa? Pangkat kamu apa? Jabatan kamu setinggi apa? Kekuasaan kamu seluas apa? Anak buahmu sebanyak apa? Kubur tidak peduli akan itu. Jangankan cuma pangkat jabatan, bahkan keturunan mulia pun tidak punya manfaat apa-apa. Di dalam kitab ulama terdahulu, ketika Sayyidah Fatimah putri Rasulullah wafat, beberapa bulan setelah wafatnya Rasul, yang menggotong jenazahnya ke dalam liang kubur adalah Sayyiduna Hasan dan Husain. Sayyiduna Ali selaku suami daripada Sayyidah Fatimah, juga selaku keluarga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata, wahai kubur, tahukah engkau siapa yang akan kami masukkan ke dalammu? Kubur menjawab dengan santai, aku gak peduli siapa yang sedang kau pikul. Rumah kami adalah bukan rumah keturunan, bukan rumah pangkat. Kami gak peduli dengan itu semua. Di dalam kami ini adalah rumah amal, rumah belatung, rumah ular, rumah kegelapan, rumah kesengsaraan. Bahkan Sayyidah Fatimah pun di dalam kitab kubur tidak peduli. Bukan hanya kubur, Rasul sendiri mengatakan, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku perlakukan sama seperti orang lain, aku potong tangannya. Islam tidak pernah tidak suka memandang apa, karena siapa dan bagaimana, tidak. Yang Allah lihat cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian semua cuma satu orang saja. Siapa? Yang paling takwa kepada Allah. Halas, selesai. Bahkan ulama sekalipun, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia pun tidak dimasukkan sebagai kekasihnya. Sudah jelas? Jelas ya? Kalau jelas kayaknya kita sudahkan aja.